Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang yang akhirnya kamu miliki di Januari 2023. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Sagi, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, buat Sagi, sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku doakan Sagi semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, kita akan shuffle kartunya buat Sagi semuanya. Kita akan cek energi orakel kamu di sini ya. Kamu rasakan energi kamu yang akan muncul di sini. Semoga apa yang terbaca di sini di Januari 2023 itu ya baik-baik aja semua ya, semoga. Oke. Oke. Nah, di sini buat Sagi, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga nanti saat kita reading bisa kembali ke baca energi kamu di sini ya. Nah, ini kebanyakan ternyata. Kita bacakan aja ya. Kita masukkan ke bottom of the deck kamu. Di sini ada kartu 2. Di sini kita berbicara tentang sesuatu hal yang akhirnya kamu miliki di Januari 2023. Apakah itu? Di bottom of the deck-nya kamu, kita akan ambil satu lagi di sini. Ada celebration, ada wish-wishly, ada nature sign. Oke. Nah, di sini kita bercerita tentang finansial, tentang asmara kamu. Ya, tarot ini pasti bercerita tentang kehidupan kita. Dan dia berada di seputar itu aja gitu loh. Hanya saja kadangkala energi itu suka berubah-ubah. Kadangkala saat ini kita menemukan suatu kebaikan. Ternyata nantinya akan ketemu lagi mungkin yang berbeda begitu ya. Dan itu bacaan energi itu dia tidak harus sama semuanya. Apalagi di tarot-tarot rider yang lain gitu ya. Tapi nanti ada beberapa juga yang akan sama dan resonate juga dengan kamu. Oke. Artinya kamu ya harus berpikir ya secara logis lah nantinya dalam menyikapi apa yang sudah kita bacakan di sini ya. Buat Sagi. Di sini ada celebration, ada wish-wishly dan ada nature sign. Aku melihat di sini akan ada suatu perayaan yang kamu miliki. Perayaan yang mungkin kamu tunggu-tunggu selama ini. Apakah di sini perayaan kamu yang sudah menikah, perayaan apa ya, kayak perayaan pernikahan kamu ya, atau di sini ada perayaan pernikahan, atau bisa dikatakan di sini perayaan jadian kamu ya, atau di sini kamu akan menemukan seseorang, seseorang yang benar-benar menjadi belahan jiwa kamu. Dan bisa dikatakan ya beberapa dari kamu aku melihat ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan yang membuat kamu ragu tapi akhirnya kamu akan menemukan satu di antara mereka-mereka yang menyukai kamu. Dan salah satunya itulah yang akan bisa membahagiakan kamu di sini. Ya. Dan di sini juga ada nature sign, seolah-olah seseorang itulah yang bisa membuka hati kamu. Di mana hati kamu mungkin selama ini ada yang tertutup, tidak bisa menerima siapapun gitu ya, yang masuk ke dalam hidup kamu. Tapi ternyata dengan kehadiran seseorang di sini bisa membawa kebahagiaan dan bisa membuka hati dan pikiran kamu di sini. Ya, buat Sagi. Seseorang ini sebenarnya sih ya tergantung ya, tidak harus dia pacar kamu nantinya, atau bisa dikatakan dia teman atau apa gitu ya. Bisa saja dia keluarga kamu, saudara kamu, siapapun itu. Bisa saja dia hadir mungkin akan memberikan sebuah motivasi ke kamu ya. Di sini juga ada motivasi ya. Yang akan hadir itu seorang yang akan memberikan motivasi kepada kamu, yang membuat kamu merasa bahwa ada secercah cahaya yang bisa menerangi kamu di sini. Ya,
Di sini ada sesuatu yang kamu manifestasikan juga. Dan akhirnya ya, ini tentang hati ya. Aku melihat di sini, make your dream come true. Kamu membuat suatu mimpi kamu itu menjadi kenyataan. Jadi di Januari nanti ada mimpi kamu itu yang benar-benar kamu jadikan kenyataan. Artinya di situ ada usaha yang kamu lakukan. Ada planning yang kamu rencanakan. Planning itu kan rencana ya, ya sama aja. Oke, itu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi di bottom of the deck-nya kamu ini aku melihat begitu sangat bagus ya. Bagus sekali. Jadi walaupun di sini nantinya, Kak, ini kan kartunya bagus, Kak. Kenapa kok aku akan melewati hal-hal seperti ini begitu? Karena di sini aku juga melihat ada come together, ada lost and found. Nah, kita kan coba lihat di sini. Ada come together. Di sini akan datang bersamaan kepada kamu. Apa itu? Suatu keajaiban, magical getaway. Pintu keajaiban itu akan kamu dapatkan, akan kamu miliki, sehingga semuanya yang sudah kamu impikan ataupun kamu planningkan bisa terwujud gitu loh. Dan semuanya ini akan terlihat bahagia. Akan terlihat mereka-mereka di sini mungkin akan membuat hari-hari kamu itu begitu sangat membahagiakan. Dan bisa dikatakan di sini dalam dunia pekerjaan, kamu di sini akan bisa menjadi teamwork ya. Teamwork di sini artinya ya kamu dengan tim-tim kamu itu akan bisa fight gitu loh dalam melakukan apapun itu ya. Ataupun dalam asmara di sini. Aku melihat di sini akan ada kebahagiaan. Sama halnya dengan celebration. Artinya di sini akan ada suatu pekerjaan yang akan membuat kamu dengan dia merasakan ya inilah kesuksesan aku. Begitu. Ya. Oke, di sini ada lost and found. Ini ada yang lepas, ada yang harus kamu lepaskan dan ada yang harus kamu ya ambil gitu loh. Artinya apa? Ada sebuah cinta mungkin yang hadir dalam hidup kamu dulunya yang harus kamu lepaskan. Atau suatu pekerjaan yang benar-benar harus kamu lepaskan. Secara pekerjaan itu mungkin membuat kamu tidak nyaman. Atau memang sudah waktunya kamu harus bisa keluar dari sana. Ya mungkin kontrak kamu mungkin sudah habis. Atau mungkin kamu sudah tidak nyaman di pekerjaan itu. Akhirnya kamu memilih untuk melepaskan pekerjaan itu. Ya, agar mencari ya agar mendapatkan suatu hal-hal yang baru nantinya di Januari ini. Jadi aku melihat juga di Januari ini akan ada sesuatu yang kamu lepaskan nantinya dan ada sesuatu yang akan datang kepada kamu. Ya. Oke. Dan di sini juga bisa dikatakan ya akan ada suatu bantuan juga ya yang akan kamu dapatkan nantinya. Bantuan itu apa? Seperti apa? Ya mungkin Tuhan semesta yang akan membantu kamu keluar dari keterpurukan kamu, keluar dari kesedihan kamu. Oke. Nah, pure intention di sini. Di sini aku melihat the fire of manifestation will help you to use your wishes wisely gitu ya. Nah, ini ada sesuatu yang kamu manifestasikan yang akan bisa membantu kamu dalam menggunakan ataupun menjalankan hidup kamu di sini. Apakah itu? Ya, mungkin dengan sesuatu yang kamu inginkan. Contohnya, aku pengen pengen memiliki rumah, Kak. Jadi ya apa yang kamu lakukan untuk memiliki rumah? Otomatis kalau kamu yang ingin membeli rumah, otomatis kan kamu perlu uang, perlu cuan. Nah, untuk mendapatkan cuan itu bagaimana? Ya usaha. Nah, disitulah yang harus kamu lakukan. Karena jika tidak ada usaha yang kamu lakukan, perjuangan yang kamu lakukan, kamu juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena di sini akan banyak terlihat kesempatan-kesempatan ya yang kamu rasakan nantinya. Nah, kesempatan itulah yang akan memacu ataupun memotivasi kamu nantinya. Memotivasi kamu untuk mendapatkannya. Dan akhirnya semua itu bisa kamu dapatkan dengan keteguhan ataupun ya perjuangan kamu begitu. Karena di sini hidup itu butuh proses. Butuh hal-hal yang bisa membuat apa ya? Kita itu bersemangat dalam melakukan semuanya. Nah, di sini ada motivasi. Motivation. Oke. Ada sesuatu di sini yang akan kamu miliki atau adalah ya mungkin kamu di sini memikirkan sesuatu tentang apa yang harus kamu lakukan. Karena di sini ada sesuatu yang bisa memotivasi kamu untuk merubah hidup kamu atau di sini aku merasakan ada energi perubahan. Perubahan yang kamu inginkan.
Karena apa? Karena kamu termotivasi dari seseorang ataupun dari pengalaman ataupun dari masalah. Itu yang membuat kamu merasa termotivasi untuk merubah semuanya. Nggak mungkin dong aku punya masalah terus-menerus dan aku juga ingin bahagia, Kak, gitu loh. Dan akhirnya disitulah kamu memotivasi diri kamu sendiri untuk bisa merubahnya gitu loh. Dan akhirnya keajaiban itu akan datang kepada kamu, ya. Magical Getaway, pintu keajaiban buat kamu di sini ada. Ada magical getaway. Jadi harus benar-benar kamu memanfaatkan. Kamu akan memiliki pintu keajaiban di mana harus benar-benar bisa kamu manfaatkan untuk perubahan hidup kamu ke depan agar bisa membaik atau bisa bahagia begitu, ya. Karena namanya hidup pasti ada masalah, selalu ada masalah. Tapi di sini kamu selalu seakan-akan ya Tuhan melindungi kamu dengan memberikan sebuah solusi ataupun jawaban dari masalah yang kamu hadapi. Bagaimana caranya kamu melihat masalah itu? Nah, itu tergantung kepada kamu, ya. Gunakan intuisi kamu untuk merasakannya. Karena saat kita sudah merasakan itu, otomatis kita akan bisa melakukan apapun untuk perubahan hidup kita, ya. Seperti itu. Nah, buat Sagi kita akan lihat di sini ada cerita kamu di balik tarot ini. Kita akan lihat ya. Tapi sebelumnya buat Sagi yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi ketua person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Baik. Kita akan lihat di sini. Apa di sini yang akan terbaca dari kehidupan kamu? Oke. Oke, apa di sini? Apa lagi? Nggak ada ya. Kita shuffle lagi ya. Ya. Loh, sulit sekali ya. Tadi ada yang keluar. Tapi kayaknya kok ngilang gitu aja. Ya. Ada Two of Pentacles, ada Seven of Swords, ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Itu beberapa zodiak yang berdiling dengan kamu. Kita akan lihat lagi di sini. Masih elemen tanah ya. Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Kayaknya di sini ada lagi tadi. Oh, ini. Ada Justice. Oke. Ini banyak sekali. Ya. Udah. Ada The Moon, ada Justice, ada Libra. Dan di sini ada The Moon juga, ada Pisces. Nah, ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Nah, kita akan lihat di sini. Di bottom of the deck-nya kamu ada Six of Swords. Artinya di sini kamu seperti ingin mencari suatu kenyamanan dalam hidup kamu. Kamu seperti ingin mencari sesuatu yang berarti untuk hidup kamu. Jadi di Januari itu, apa yang kamu cari bisa dikatakan akan kamu miliki, akan kamu dapatkan ya di sini. Seolah-olah di sini kamu berada dalam masalah saat ini ya ataupun sebelumnya. Dan kamu menginginkan di Januari nantinya kamu sudah memiliki hal-hal yang begitu membahagiakan ataupun kenyamanan di sini. Nah, itu akan kamu dapatkan, oke? Itu aku lihat di sini. Tapi harus ingat ya, aku melihat di sini baik itu dalam percintaan ataupun dalam hal pekerjaan kamu, akan ada beberapa orang nantinya ya yang akan melakukan hal-hal yang mungkin tanpa kamu ketahui, atau bisa dikatakan dia membohongi kamu atau dia akan menipu kamu. Ini di Januari.
atau bisa dikatakan sudah terjadi sebelumnya ya, buat Sagittarius. Seseorang yang akan menipu kamu, bisa saja ini pasangan kamu. Pasangan kamu mungkin menipu kamu, mungkin dia, menjanjikan, "Aku itu cinta sama kamu, itu sayang sama kamu. Aku itu kamu adalah segalanya. Ya, kamu bisa transfer uang ke aku," gitu ya. Jadi ada energi di mana dia memanfaatkan kamu. Seolah-olah dia itu cinta dia harus dibayar begitu loh. Ada ya begitu ya, ada. Jadi kamu harus benar-benar berhati-hati. Di Januari nantinya bisa dikatakan mungkin akan hadir beberapa orang di sana. Itu bagi kamu yang belum menikah ataupun sudah menikah, dan kamu juga harus berhati-hati. Tapi ingat, bagi kamu yang sudah menikah, jika tidak ada masalah dalam hubungan kamu, kamu abaikan readingan ini. Artinya ini tidak resonate buat kamu, artinya ini bukan untuk kamu energinya ya. Ini energi buat kamu-kamu Sagittarius yang memiliki masalah dalam hidupnya. Oke. Dan di sini akan bisa kamu cari solusi permasalahan itu. Semoga. Makanya di sini aku melihat di Januari akan ada seseorang ataupun beberapa orang nantinya yang akan membuat ya kerugian pada kamu. Apakah itu kerugian hati, kerugian perasaan, kerugian materi ya. Nah, sebelum ini terjadi di Januari nantinya, kamu harus bisa waspada. Kamu harus bisa berhati-hati di sini. Oke? Begitu Sagittarius. Harus bisa berhati-hati. Baik dalam siapapun yang datang ke kamu, siapapun yang kamu kenal, kamu harus berhati-hati. Energi seperti apa yang dia miliki terhadap kamu. Nah, itu yang harus kamu pikirkan ya. Di sini ada Two of Pentacles. Aku melihat di sini ada sebuah keraguan ya. Keraguan ataupun saatnya kamu lagi mencari keseimbangan dalam hal finansialnya kamu. Dan di Januari ini nantinya kamu harus bisa fight lagi untuk diri kamu sendiri. Mencari keseimbangan itu. Apa yang kamu cari di sini? Apakah saat ini kamu memiliki suatu pekerjaan yang membuat kamu tidak nyaman? Ataukah pekerjaan yang mungkin merugikan kamu? Nah, jika itu terjadi pada diri kamu, tanyakan kepada hati kamu dan pikiran kamu. Gunakan logika kamu atau gunakan hati kamu untuk mencari solusinya. Ya, jika kamu menemukan suatu pekerjaan yang mungkin membuat terbebani oleh kamu gitu ya, ya kamu berhak untuk meninggalkannya. Kamu tidak bisa memaksakan untuk kamu untuk melanjutkan pekerjaan itu. Karena saat pekerjaan yang kita lakukan itu adanya ketidaknyamanan, otomatis kamu akan buang-buang waktu begitu loh. Kamu tidak akan merasa bahagia nantinya. Karena pekerjaan itu kita juga membutuhkan kebahagiaan, ya. Tidak hanya dalam hubungan percintaan aja kita mencari kebahagiaan. Dalam pekerjaan kita juga ada mencari kebahagiaan. Ada berapa dari kamu ataupun yang mungkin gila dengan kerja, itu yang membuat dia bahagia ada, ya, begitu. Gitu ya. Akhirnya di sini kamu akan mendapatkan keseimbangan itu jika benar-benar kamu merasakan bahwa aku ya harus begini, aku harus begitu, begitu. Agar keseimbangan itu aku dapatkan, ya. Nah, ada Nine of Pentacles. Akhirnya segala sesuatu yang di awalnya kamu perjuangkan ya, di mana kamu di awal punya keraguan, tapi di sini kamu akan merasakan ada kondisi yang begitu sangat nyaman. Kondisi yang begitu sangat mapan di sini. Semuanya akan merasa sukses di sini. Oke. Walaupun mungkin kamu hidup dalam pas-pasan gitu ya, dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, tapi kamu merasa bahagia. Itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Tidak harus kamu memiliki rumah besar, mobil mewah, enggak. Orang yang begitu kaya itu adalah orang yang tidak punya hutang, begitu ya. Jadi ada artinya di sini ya. Maksudnya itu berusaha lah, walaupun gitu hidup kita pas-pasan, tapi jauhilah yang namanya berhutang, begitu ya. Oke, karena itu akan membuat kamu sengsara. Ini menggambarkan seseorang ada dalam kondisi yang mapan, situasi yang mapan, ya. Orang yang memiliki semuanya. Walaupun mungkin dia di sini punya kaya hati ya, kaya perasaan. Ya, nah itu yang dicari. Oke. Di sini ada justice. Di Januari ini kamu akan mendapatkan satu keadilan. Keadilan untuk hidup kamu atau diri kamu ataupun masalah yang kamu hadapi dulunya. Di Januari ini akan kamu dapatkan keadilan itu ya. Oke. Keadilan seperti apa ya? Mungkin
kamu yang pernah dikhianati, ataupun mungkin kamu pernah dikecewakan, dan akhirnya di Januari ini kamu akan juga melihat kebahagiaan dalam diri kamu, atau seseorang yang mengkhianati kamu itu ternyata terjadi karma buat dia, begitu. Ya, itu juga ada beberapa dari mereka ya. Nah, itu aku lihat. Di sini kamu akan mendapatkan keadilan dari atas apa yang pernah kamu rasakan di masa lalu, ya. Oke. Ada the moon. Nah, seseorang di sini bisa dikatakan akan hadir ke dalam hidup kamu dalam apa ya? Dalam suatu energi yang begitu sangat berhasrat sekali. Seseorang yang begitu terobsesi juga sih sama kamu ya, aku melihat di sini. Ini bisa dikatakan seseorang di masa lalu, oke. Seseorang yang mungkin pernah dekat dengan kamu, oke. Ya, di masa lalu juga bisa dikatakan, tidak dikatakan juga dia mantan atau apa. Bisa saja dia di sini seorang teman kamu, atau teman lama, atau teman masa kecil ya di sini. Ada demun, dia sangat merindukan kamu, ataupun bisa dikatakan dia kayak berhasrat sama kamu. Dia berfantasi terhadap kamu. Makanya dia muncul keinginan dia di sini, ya. Dia hipnotis. Jika ini terjadi, kamu juga bisa pelajari dia seperti apa saat ini. Apakah dia memiliki hubungan? Apakah dia memiliki pasangan? Jika itu dia miliki, ya kamu harus menjauhi dia. Artinya di sini ada diagnostis ya, yang dimana kamu harus bisa lakukan ya, tingkatkan sisi spiritual kamu. Sehingga kamu akan bisa menangkis masalah-masalah yang negatif yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Oke? Nah, ini aku rasakan. Ini aku lihat. Artinya di sini kamu harus bisa meningkatkan sisi spiritual kamu, di mana mungkin kamu selama ini lalai dalam beribadah, ya tingkatkan itu. Agar segala energi positif akan masuk ke dalam hidup kamu. Dan energi negatif akan sulit untuk masuk ke dalam hidup kamu ya. Begitu. Ya. Buat Sagi, kita ada pesan buat kamu di sini. Pesan buat kamu. Kita akan lihat di sini pesan apa yang akan kamu dengar di sini buat Sagi. Kita akan cek di sini. Oke. Kita akan ambil di sini. Sampai hati kita lelah dan berserah, saat itu semesta bekerja. Beberapa hadir dalam rupa yang sama, beberapa lebih baik dari rencana. Artinya, saat kita lelah, disitulah Tuhan akan memberikan suatu pintu keajaiban buat kita. Kadangkala segala sesuatu yang kita inginkan di awal itu akan Tuhan berikan. Kadangkala juga ada, ya, Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan. Oke. Kadangkala rencana yang kita pikirkan itu datang tapi mungkin lebih baik dari itu, begitu ya. Ya, oke. Nah, itu pesan buat kamu. Saat kesedihan melanda hatimu, maka berdoalah. Tuhan akan selalu tahu bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan untuk kamu. Ya, makanya di sini saya katakan, di mana kamu harus bisa meningkatkan sisi spiritual kamu. Di mana mungkin kamu lalai dalam beribadah, tingkatkan ibadah kamu. Perbanyak doa kamu agar kehidupan kamu di sini akan bisa berubah, ya. Oke. Menginginkannya sulit untuk dilupakan, mencintainya sulit untuk disesali, kehilangannya sulit untuk diterima. Tetapi bahkan dengan semua rasa sakit yang aku rasakan, melepaskan adalah yang paling menyakitkan. Artinya di sini ya, ada cinta yang mungkin tidak terbalaskan. Ada di mana kondisi di mana kamu harus bisa melepaskan seseorang, melepaskan orang yang mungkin kamu cintai. Tapi harus ingat, cinta tidak harus memiliki, ya. Oke. Apalagi di sini? Nah, ini cinta. Baru berkata cinta ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Nah, disinilah cinta itu akan terlihat. Cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, tidak selamanya cinta itu diungkapkan dengan kata-kata. Ada masanya cinta itu diungkapkan dengan tindakan. Oke? Nah, jangan terlalu berlebihan dalam mencintai seseorang. Karena satu yang berlebihan itu tidak akan baik jadinya, ya. Oke. Kita akan lihat di sini apa lagi? Kamu seperti bidadari yang hadir dalam hidupku untuk menyembuhkan dan menjagaku hingga aku ingin selamanya bersamamu. Nah, ingat, saat kamu mencari ketenangan ya, kenyamanan, saat kamu melepaskan hubungan dengan seseorang, ya. Nah, bagi kamu yang memiliki masalah dalam hubungannya, bisa kamu lihat dengan kita di kolom deskripsi. Itu ada cerita tentang bertahan atau melepaskan ya, tentang kamu dengan dia. Jadi di situ kamu bisa mencari jawabannya. Oke?
Jadi artinya saat kamu melepaskan seseorang dan akhirnya akan datang seseorang yang bisa menjaga kamu di sini. Kamu harus yakin itu. Oke, buat Sagi mungkin itu dulu reading kita, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi, dadah.